Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berjudul Fajar Pangu dalam polusi cahaya Waning Gibbs 79%. Ini adalah kerjasama Islamic Science Research Network ISRN UHAMKA dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang diwakili oleh Adi Damanhuri. Pendahuluan. Alhamdulillah, 4 dan 5 Mei 2018 lalu merupakan hari yang sangat bagus untuk membuktikan bahwa polusi cahaya dan udara tidak dapat menghambat kehadiran fajar. ISRN memperoleh 2 hari data ini di sekitar Yogyakarta. Pada saat pengambilan data, kami diantar oleh Saudara Anto dan Saudara Oki dari Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih pada Saudara Anto dan Oki karena memang tempatnya juga sangat tersembunyi. Kalau tidak diantar oleh mereka, mungkin kami nggak bisa menemukan tempat yang bagus itu. Pada 4 Mei 2018, bertepat dengan 18 Syakban 1439 Hijriah, iluminasi Waning Gibbs Moon adalah 86,3%. Lokasinya di Pantai Krakal. Pada 5 Mei 2018, 19 Syakban 1439 Hijriah, iluminasi Waning Gibbs Moon turun, cuma 79% kira-kira, karena memang mengecil. Lokasinya adalah Bukit Pangu. Cuaca di Krakal pada 4 Mei sangat bersih. Di Pangu malah ada kabut yang memang menjadi atraksi turis. Pada 4 Mei 2018 di Pantai Krakal, kami mengoperasikan 2 sensor, SQM dan Nikon D5100 DSLR kamera. Fajar muncul pada dip minus 16,5 derajat berdasarkan data Nikon, sedangkan berdasarkan data SQM, fajar muncul pada dip minus 16,6 derajat. Hasil yang boleh dikata sama ini hanya karena kebetulan. Pada umumnya berbeda karena kedua sensor ini melakukan sampling langit secara berbeda. Ini adalah betul-betul yang menjadi latar belakangnya adalah foto pas saat kami mengambil di Pangu itu. Kalau sensor SQM itu kan berbentuk kerucut terbalik, jadi lingkaran seperti ini. Sedangkan kamera itu berbentuk begini, persegi panjang seperti ini. Jadi memang pengambilan sampel langit itu berbeda, jadi hasilnya pasti berbeda. Kalau ini sama, itu ya karena kebetulan. Pada 5 Mei 2018 di Bukit Pangu, secara matematik data SQM tidak dapat diproses karena tren penurunan terjadi sejak awal pengambilan data. Hanya data Nikon yang dapat diproses. Oke. Ini adalah Bukit Krakal, pada saat di Pantai Krakal. Jadi tempatnya sendiri agak naik ke atas. Kami menginap di sekitar sini, terus kami pakai motor malam naik ke atas ini. Sebetulnya tidak terlalu tinggi, cuma sekitar 20 meter, tapi di sana ada tugu nggak tahu tugu apa itu. Jadi kita dapat melihat secara bebas ke arah timur sana, ke arah laut. Kemudian kalau di Pangu sebetulnya lebih ada ke dalam, ini Krakal, ini Pangu. Cuma memang kami menginapnya malam kedua itu kami menginap di Jogja. Jadi bukan dari Krakal kami pergi ke Pangu, tapi dari Jogja. Dari Jogja, oke. Jadi kalau Pangu itu masuk daerah Kabupaten Bantul, sedangkan Krakal ini masuk ke Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Pangu ini berada di ketinggian kira-kira 165 meter kalau saya lihat di Google Earth itu.
Nah, tapi ini adalah lembah ini, lembah yang turun terus, meskipun lembah masih tetap di ketinggian. Jadi kalau nggak saya lihat di yang terendah itu, titik yang terendah sekitar 60 meter. Jadi ini 165 meter, titik yang terendahnya kira 65 meter lembah itu. Kemudian dia naik lagi, nah ini adalah bukit lagi. Ada bukit lagi yang ketinggiannya sampai 400-an meter di bawah, di atas permukaan laut. Jadi kami melihat ke arah timur tuh, jadi yang fajar itu muncul di balik bukit perbukitan ini. Inilah anunya. Oke. Nah, jadi ini bukit yang kami lihat adalah bukit-bukit ini. Oke. Di Pamu bukan hanya polusi cahaya waning gibbous moon yang 79%, ada juga kabut tebal yang menjadi objek wisata. Ini kabutnya nih. Ini kabut tebal. Foto ini adalah foto terakhir yang kami ambil, saudara Oki kalau nggak salah yang mengambil ini dengan Xiaomi. Ini sudah mendekati akhir kami melakukan pengambilan data. Jadi ini adalah awan-awan yang yang dari bukit dari lembah di bawah itu, sehingga ini menjadi objek turis yang sangat bagus. Jadi di sini ada puluhan orang ini. Ini di sini ada pagar. Nah ini di pagar ini orang-orang puluhan ini pada bikin potret karena ini bagus sekali untuk selfie, sehingga seolah-olah ada di atas awan kita ini. Jadi bukan saja polusi cahaya waning gibbous moon yang 79%, bahkan kabut tebal ini menjadi penghalang sebetulnya. Oke. Nah, ini adalah foto pertama yang kami ambil. Ini adalah foto pertama. Tanggal 5 Mei 2018 bertepat dengan 19 Sya'ban 1439. Pukul diambil adalah 4.20.55, sedangkan subuh resmi adalah 4.20.01. Jadi kira-kira bertepatan pada saat subuh kami mulai ambil data ini, foto pertama. Fase bulannya waning gibbous, iluminasi bulannya 79%, jadi masih polusi cahaya berat juga. Di samping polusi kabut. Pengamatnya saudara Adi Damanhuri, kameranya Nikon D5100, resolusinya 4928 piksel, 4928 piksel, ini 498 piksel, kesininya 3264 piksel, jadi kira-kira 16 megapiksel. Resolusi radiometrisnya 8 bit, spectral resolusinya RGB. Ini adalah foto pertamanya. Jadi pada saat foto pertama aja ini sudah terang sekali. Sudah terang sekali. Kalau kita salah-salah ini bisa dikira ini fajar. Tapi ini masih jauh. Kita akan lihat nanti. Kemudian mengapa kami bisa tahu bahwa itu 79%-an ini tanggal 5 Mei Yogyakarta dari timeanddate.com. Nah, seperti biasa, kemudian kami proses. Ini adalah waktu, yang ini adalah standar deviasi. Nah, ini standar deviasinya kita plot. Kemudian kita plot dan kita dekati dengan fungsi polinomial. Ini polinomialnya derajat 5, sehingga kami bisa menentukan, menghitung fajar itu muncul pada 4.3325 atau deep minus 16,8 derajat. Jadi ini pada 4.3325 pada saat minus 16,77, 16,8 derajat. Itulah fajar. Kita lihat, kita buktikan, kita verifikasi. Itu selalu menjadi modus kita bekerja. Ini adalah foto nomor 31 ya, foto pertamanya di sana saya kira sama aja, foto 31 diambil pada 4.23.252, sehingga kedalaman matahari pada saat itu minus 19,17 derajat. Ini fotonya. Resolusinya memang sangat tinggi sekali sehingga bintang-bintang bisa kelihatan ini. Nah, kemudian
Kalau kita lihat 3D modelnya, ini bisa kelihatan bahwa ini daratan, kemudian dia naik ke sana. Karena ini lebih terang, langit itu lebih terang akibat polusi cahaya itu. Jadi ini adalah polusi yang sangat berat sekali. Kalau buat artificial light itu paling-paling anunya cuma di daerah sini saja. Apanya tuh yang naiknya itu hanya daerah sini. Ini turun lagi gelap lagi, tapi ini enggak. Ini semuanya naik. Ya. Karena apa? Semua langit terpolusi oleh cahaya bulan. Waning gibbous moon yang 79% itu. Jadi tidak ada artificial light yang bisa menyamai bulan itu. Tidak bisa. Karena mana ada sinar buatan yang bisa menerangi seluruh langit seperti ini. Tidak mungkin ada. Oke, kemudian ini foto ke-61 pada 4:25:55, tipnya minus 18,57 derajat. Belum ada kelihatan. Kemudian ini foto 91 masih belum itu juga. Kemudian foto 121 pada saat 17,37 derajat. Nah, inilah titik di mana kami bisa mendeteksi kehadiran fajar. Ini sebetulnya sudah fajar mulai muncul, cuman ya memang belum kelihatan secara kasat mata. Ini juga belum kelihatan. Tapi kita lihat. Nah, ini berarti 2 menit kemudian. 2 menit kemudian belum juga kelihatan ini. Tapi ini lihat. Nah, ini setelah berapa nih? 5 menit kemudian ya sudah kelihatan. Inilah fajar. Inilah fajar. Cuman kalau mata telanjang ya baru mendeteksinya kira-kira 5 menit kemudian, 4-5 menitan lah kira-kira. Ini udah lihat kelihatan. Kemudian semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Nah, kalau diperhatikan, ini adalah sinar ini. Tapi kalau diperhatikan ini lihat, background langit ini juga terangkat begini. Jadi ini adalah sisa-sisa polusi cahaya bulan ini. Jadi sama sekali tidak terpengaruh oleh Jadi apa tuh ini fajar bisa seperti, dan ini yang ini masih di atas dari ini kan. Jadi ini lebih menunjukkan bahwa ini lebih terang dari ini, dari daratan. Itulah kecanggihan sistem yang kita kembangkan. Kemudian ringkasan hasil penelitian ESRU Hamka ini sudah kita bahas pada video yang lalu. Kita memiliki 311 hari data subuh. Ini yang terendah adalah minus 18,4 derajat. Yang tertinggi adalah ini 7,4 derajat. Ini yang terjadi di Medan itu dengan menggunakan 2 sensor, satu kamera DSLR, yang satunya all sky camera. Kita memperoleh harga ini. Kemudian kalau diambil rata-ratanya 13,2 derajat dengan standar deviasi 2,2 derajat. Sekarang kalau kita lihat distribusinya ini adalah yang terendah tadi 7,4, yang tertingginya 18,4. Nah, ini anunya. Jadi kalau 20 derajat, sekali lagi kalau 20 derajat, kalau kita memiliki 1000 data, probabilitasnya akan muncul 1 kali. Kalau kita 1000 data. Tapi karena kita baru 311 data, ya belum ada yang muncul ini. Kalau 19, probabilitas munculnya adalah 4 kali. Kalau kita punya 1000 data. Karena kita baru 311, ternyata belum muncul juga. Kalau 18, ada probabilitas muncul 14.
Kalau 1000 data, kita ternyata baru punya 6. Jadi ini adalah sama juga kalau kita sholat pada saat 18 derajat, dari 1000 itu ya probabilitas yang sudah masuk itu cuma 14 kali aja. Nah, kita lihat yang tadi 16,8 kan, dia tadi diperoleh 16,8 itu, berarti kan ada di antara ini. 4,1% sama 9,9%, ya kira-kira 7, sekian persen. 7,9%. Kalau realnya ternyata kita malah sudah lebih banyak. Kita ada 5,2% dari 311 ya, 5,2% dari 311 ya. Sebetulnya dekat-dekat juga lah. Kira-kira 4%-an atau mungkin 3-4%-an dari kalau kita memiliki 1000 data. Jadi ini adalah probabilitas yang tidak bisa dianu lagi. Karena kita sudah mempunyai populasi yang betul-betul mengikuti distribusi normal. Oke, faktanya. Dalam kondisi polusi cahaya waning gibbous moon yang 79%, fajar malah hadir jauh lebih awal dari rata populasi yang 13,2%. Padahal selain polusi cahaya yang tinggi, ada juga kabut yang cukup tebal. Ini kabutnya masih kelihatan ya sebetulnya di sini. Kalau kombinasi polusi cahaya dan kabut menghambat kehadiran fajar, seharusnya diperoleh lebih rendah dari 13,2. Jadi seharusnya diperolehnya sekitar sini lah. Mungkin 10 derajat. Tapi kenyataannya malah lebih awal. Polusi cahaya 86% pada 4 Mei yang di Krakal itu, dan 79% pada 5 Mei yang di Pangu ini, praktis memberikan nilai dip yang sama sekitar 16,7 derajat. Minus 16,7 derajat. Jadi kesimpulannya, bahkan kombinasi polusi cahaya dan udara, kabut, terbukti tidak mampu menghambat kehadiran fajar. Fajar malah terdeteksi lebih awal. Di Pangu, fajar malah hadir jauh lebih awal dari rata nasional saat polusi cahaya dari waning gibbous moon 79%. Bahkan itu ada tambahan polusi udara, kabut. Rata dip nasional minus 13,2 derajat, sementara di Pangu, fajar muncul saat matahari masih berada pada posisi minus 16,8 derajat. Ini berarti 15 menit lebih awal. Jadi, sekali lagi kami buktikan bahwa polusi cahaya dan polusi udara tidak mempengaruhi, tidak menghambat kehadiran fajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.